sepian. Baik, kita lanjutkan dengan informasi dari Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE, yaitu Ibu Dr. Anda Swani Wangsa. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Lawina sebagai MC dan tadi Bu Pendeta Happy Seviana Undas MTH yang telah membuka kita dalam doa dan juga nanti juga akan menutup juga dalam doa. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dipandu juga nanti dalam tugas untuk penguraian materi bahan ajar yang dikelola oleh Ibu Pendeta Lia. Dan kita bersyukur Ibu Pendeta Lia pada tanggal 8 Agustus kemarin ya telah melahirkan seorang putri yang cantik. Dan untuk ini beliau masih masa cuti, untuk itu ada Kak Perdana Saputra sebagai mahasiswa STT yang akan menguraikan renungan kita untuk persiapan bahan ajar di bulan September. Ya, kepada Kak Betsy kami minta bantu, ada beberapa flyer yang disampaikan. Iya, kita bisa melihat ya, ada flyer yang pertama seperti kita saksikan bersama bahwa hari ini pertemuan persiapan bahan ajar untuk bulan September dengan tema pengalaman murid-murid bersama Tuhan Yesus ya. Untuk September, minggu pertama, 2, 3, dan 4, baik kita simak baik-baik pada saatnya nanti dan dapat dipraktekkan di tempat SPA jemaat kita masing-masing. Dan yang kedua, di dalam himbauan surat itu terus ya digaungkan tentang buku bahan ajar. Mohon bantuan dari kakak-kakak KPA Resort bekerja sama dengan ketua kakak-kakak KPA Resort bekerja sama dengan semua SPA jemaat se-GKM memantau kalau ada gereja-gereja atau jemaat yang belum memiliki, mohon kesediaannya bahwa ini wajib ya, instruksi dari MPH Sinode GKE bahwa setiap SPA jemaat untuk menggunakan bahan ajar berakar, bertumbuh, dan berbuah jilid 2 untuk tahun 2025 dan untuk anak kelas kecil, tengah, dan besar, dan sudah lengkap ya. Ada buku aktivitas dan alat peraga untuk menunjang pelayanan anak di manapun kita berada. Dan yang penting lagi bahwa pertemuan kita akan kita lanjutkan di bulan depan, yaitu bulan September untuk materi bahan ajar bulan Oktober. Sungguh kita bersyukur bahwa di Gereja Kalimantan Evangelis kita ada memperingati Hari Anak GKE ya, seiring dengan Hari Anak Nasional. Ya, beberapa waktu kemarin memberi sebuah apresiasi yang luar biasa. Semua KPA Resort telah menghimpun dokumentasi foto ya, baik kita bisa lihat bersama. Mungkin Kak Betsy bisa bantu. Iya, dokumen-dokumen fotonya. Ya, semoga ini bisa dapat kita lihat ya. Nanti juga akan di-share di grup. Oke, mohon maaf kalau tidak setajam aslinya. Iya, ini dokumentasi ibadah raya Hari Anak GKE tahun 2025. Lanjut, Kak. Ya, kita selintas memandang. Terima kasih KPA Tamyang Layang ya sebagai tuan rumah dan hadir juga 6 KPA Resort atau Cares yang berdekatan bergabung bersama. Oke, KPA Sinode hadir dan juga di setiap SPA jemaat juga mengadakan ibadah masing-masing ya. Dan KPA Resort telah mengumpulkan, menyimpulkan atau dalam bentuk kolase dan ini akan kami tayangkan juga pada saat pertemuan sidang 5 Sinode GKI yang akan dilaksanakan bulan depan. Ya,
Nanti kami share juga di grup dan memastikan bahwa kakak-kakak bergabung dalam grup KPA Resortnya masing-masing. Dan dari KPA Resort juga ada grup besar di tingkat sinode. Apa yang bisa diterima di KPA Sinode dilanjutkan di KPA Resort dan SPA Jemaat. Ya, mengingat resort yang ada di wilayah GKE ini ada 132 ya, jadi cukup banyak dan ada sekitar 1.500 gereja atau SPA jemaat, murid-murid yang luar biasa dimanapun berada, mereka mempunyai peran di ibadah anak GKE, bertugas ya. Ya, kita bersyukur para orang tua dapat mendukung pelayanan anak atas bimbingan guru-guru semuanya. Ya, ini akan menjadi dokumentasi yang luar biasa untuk mendukung juga pelaksanaan dari Gereja Ramah Anak GKE, di mana KPA Resort Gunung Mas ya, melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Dey Narang, telah memberikan sebuah role model, dan itu bisa kita pelajari bersama di grup KPA Sinode. Beliau memberikan informasi tentang bagaimana sih pelaksanaan ibadah pelayanan anak. Ya, ya nanti kita akan buat panduan, yang mana panduan ini juga untuk melengkapi ibadah sekolah minggu yang sudah ada di setiap KPA Resort dan SPA Jemaat. Ya, cukup banyak ya. Oke, baik. Mungkin itu selayang pandang yang bisa kita saksikan. Oh, masih ada slide berikutnya. Iya. Ya, rata-rata di KPA Resort itu ada 10 sampai 20 SPA jemaat. Wow, luar biasa. Peranan dari KPA Resort sangat penting ya untuk memantau bagaimana pelayanan anak yang ada di setiap SPA jemaat. Dan ini terima kasih bahwa kita semua adalah para relawan. Lanjut Kak Betsy, slide-nya masih ada di bawah. Oke, karena filenya cukup berat nih ya. Nah, ini dari KPA Tabalong. Maaf kalau saya tidak menyebut satu-satu, mengingat waktu kita. Ya, nanti di setiap grup akan disampaikan bahwa ini yang sudah masuk ya. Karena kita menghimbau beberapa waktu kemarin, dan ini yang sudah disimpulkan oleh sekretariat, Kak Titin sudah mengedit, menjadikan satu ini ya, satu PDF. Oke, nanti kami juga akan mengeprint menjadi album. Nah, silakan dari setiap SPA Resort, di SPA Jemaat, dan KPA Resortnya juga membuat dokumentasi yang lebih detail ya, karena ini hanya cuplikan saja. Iya, dan sangat dihimbau di setiap SPA jemaat ada puji-pujian ya, puji-pujian anak yang memang dilatih supaya perperiodik juga akan tampil dan juga untuk persiapan Natal. Dan penting kami sampaikan bahwa KPA Sinode akan membuat surat untuk pemutakhiran data dan bagaimana isinya, apa yang harus ditulis dan sebagainya. Nanti ini akan diinformasikan lebih jelas dan kami mohon itu nanti dapat diisi dan dititipkan kepada ketua resort di setiap KPA untuk dibawa pada saat pertemuan sidang 5 Sinode GKE di Banjarmasin tanggal 23 September. Mungkin informasi lisan seperti ini nanti akan diperkuat dan diperjelas dalam surat karena pemutakhiran data ini sangat penting untuk informasi pelayanan anak di tingkat
Gereja Kalimantan Evangelis. Mungkin ini yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, Shalom buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Daswani Wangsa yang telah menyampaikan informasi KPA Sinode. Sekarang kita akan masuk kepada acara kita yang berikutnya, yaitu pengantar informasi bahan ajar, yaitu sharing materi, lagu menunjang materi cerita dalam bentuk rekaman video yang akan dibawakan oleh Kak Perdana Saputra, mahasiswa S3 GKE. Kami persilakan. Baik, selamat siang, Shalom. Kakak-kakak yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama melaksanakan sosialisasi bahan ajar Sekolah Hari Minggu GKE tahun 2025, khususnya di bulan September ini. Saya izin share screen poin kita pada hari ini. Apakah telah terlihat? Terlihat, Kak. Oke, Kak. Baik. Oke, baiklah kita akan bersama-sama mendalami materi kita pada saat ini, khususnya di bulan September. Nah, bahan ajar Sekolah Hari Minggu GKE bulan September dengan tema pengalaman murid-murid bersama dengan Yesus. Mari kita bersama dalami materi kita pada saat ini untuk kita bersama dapat mengajar adik-adik kita di berbagai daerah. Kiranya materi pada hari ini boleh kita simak dan pahami bersama pada saat ini. Nah, untuk pelajaran yang ke-39 yaitu Minggu tanggal 7 September 2025, materinya adalah angin ribut diredakan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga yang ke-27. Ini dia cerita dan alat peraganya, bisa dilihat di halaman 131 dan di halaman 132. Inti dari cerita pada minggu yang ke-39 atau bahan ajar yang ke-39 ini adalah kita mengenal bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas angin dan ombak di laut. Dan ketika murid-murid berada dalam perahu dan badai datang, mereka sangat takut karena merasa akan tenggelam. Tetapi dalam cerita ini, Yesus yang ada bersama mereka menegur mereka dan karena mereka tidak percaya dan takut. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan berkuasa untuk menghentikan badai tersebut sehingga laut menjadi tenang kembali. Nah, kakak-kakak sekalian, dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan dalam keadaan apapun itu, seberapapun besar masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu takut karena Yesus sanggup menolong, melindungi, dan memberi ketenangan. Itu dia inti dari cerita kita pada pelajaran yang ke-39. Bagaimana untuk ayat hafalannya? Untuk ayat hafalannya bisa kita lihat dan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 yang berbunyi, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bagaimana metode untuk ayat hafalan ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk kelas kecil, untuk anak sekolah minggu kelas kecil, ayat hafalan ini bisa diambil pada Matius pasal 8 ayat yang ke-27b saja. Karena mengingat juga agak kepanjangan, bisa diringkas menjadi Matius pasal 8 ayat yang ke-27b saja. Jadi guru sekolah minggu bisa membantu dengan membuat gerakan yang memudahkan anak-anak untuk mengingat ayat hafalan tersebut. Tentunya dari kreativitas masing-masing guru sekolah minggu untuk membuat ayat hafalan ini agar anak-anak lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian untuk kelas tengah, guru sekolah minggu menyiapkan gerakan untuk membantu anak menghafal ayat hafalan minggu ini. Hampir mirip dengan kelas kecil bahwa guru sekolah minggu harus memberikan ide atau kreativitasnya untuk membuat gerakan agar anak mudah diingat. Kemudian untuk kelas besar, bagi anak kelas besar
di dalam beberapa kelompok. Nah, jadi jika jumlah anaknya sedikit, maka bisa saja perorangan. Jadi berikan waktu masing-masing beberapa menit untuk anak sekolah minggu di kelompok masing-masing dapat menghafal ayat hafalannya. Kemudian minta mereka untuk maju ke depan dan mengucapkan ayat hafalannya. Jadi anak-anak diminta untuk maju ke depan untuk mengingat ayat hafalannya yang sudah diingat di kelompoknya masing-masing. Tentunya akan ada kelompok yang menghafalnya dengan sangat baik, tapi mungkin juga ada yang kelompok yang tidak sepenuhnya bisa menghafal dengan baik. Tapi tentunya kita harus mengapresiasi keberanian mereka dan membantu menyebutkan ayat hafalan dengan benar. Jadi kita memberikan apresiasi kepada kelompok yang berani mencoba untuk menghafal ayat hafalan ini. Itu dia untuk ayat hafalannya. Kemudian kita beralih ke aktivitas. Apa saja aktivitas yang digunakan untuk pelajaran ke-39 ini? Untuk kelas kecil, hal yang dibuat adalah kakak-kakak bisa membuat temanya ini perahuku. Jadi alat dan bahannya yang pertama, potongan kertas berbentuk perahu. Kemudian yang kedua, pulpen atau spidol. Kemudian yang ketiga, kertas karton yang sudah digambar. Gambar sungai atau laut, dan lain sebagainya. Kemudian lem kertas. Bagaimana sih cara membuatnya? Yang pertama, bagikan setiap anak gambar perahu. Jika dibuat dalam berbagai warna, maka minta anak untuk mengambil sesuai warna favoritnya. Ini juga bisa melatih anak-anak kelas kecil untuk memilih apa sih warna favoritnya, apa sih yang mereka gunakan yang sukai untuk diwarnai seperti itu. Jadi juga melatih anak-anak untuk melihat apa sih warna favoritnya dalam kesehariannya hari lepas hari. Kemudian yang kedua, minta anak untuk menulis nama mereka di gambar kapal, di gambar yang setelah dibuat tersebut, atau memberi tanda bahwa itu adalah milik mereka. Kemudian yang ketiga, minta anak untuk menempelkan perahunya di kertas karton yang sudah disiapkan. Jadi GSM juga telah menyiapkan kertas kartonnya, nanti hasil karyanya akan ditempel di kertas karton tersebut. Kalau sudah, kemudian dipajang di tempatnya masing-masing atau di gerejanya masing-masing supaya melihat bahwa oh ini adalah kreativitas dari anak sekolah minggu seperti itu. Kemudian untuk kelas tengah, hal yang dibuat adalah membuat gambar sesuai tema cerita. Karena tema cerita kita pada hari ini adalah angin ribut atau juga berbicara dengan perahu. Jadi terserah kreativitas anak-anak untuk menggambar sesuai dengan tema cerita yang telah disiapkan oleh GSM masing-masing. Jadi bisa persiapkan yang pertama adalah lembar aktivitas, kemudian yang kedua adalah pensil warna. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama, bagikan lembar aktivitas untuk diwarnai oleh anak-anak. Berikan apresiasi juga apa-apa saja yang mereka inginkan untuk mewarnai, karena itu adalah kreativitas mereka dalam menangkap isi cerita yang telah kita paparkan. Jadi ini sesuai dengan tema cerita kita yang sudah kita berikan kepada mereka. Kemudian kembali lagi, pajang hasil aktivitas anak di dinding kelas atau papan pengumuman di pintu masuk gereja, supaya orang-orang bisa melihat nih, oh ternyata kelas anak sekolah minggu bisa membuat hal-hal kreatif dan bisa dilihat juga untuk mereka seterusnya seperti itu, bahwa mereka juga bisa melakukan yang kreatif-kreatif untuk tugasnya masing-masing sesuai dengan tema ceritanya. Kemudian untuk kelas besar, hal yang dibuat adalah menulis cerita. Apa-apa saja yang dipersiapkan, yang pertama adalah kertas kosong, kemudian yang kedua alat tulis, dan yang ketiga itu amplop. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, JSM membagikan kertas kosong dan minta ASM untuk menuliskan pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaannya sudah ada mungkin di buku. Yang pertama itu, apakah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami sehingga membuat kita ingin hidup lebih baik? Kemudian yang kedua, GSM memberikan contoh sederhana terlebih dahulu. Apa-apa saja sih yang harus kita laksanakan? Misalnya, dulu penakut, sekarang pemberani, sejak menolong orang lain, misalnya seperti itu. Nah,
Hal ini bisa memotivasi mereka juga untuk berbuat baik dalam kehidupannya hari lepas hari. Kemudian yang ketiga adalah GSM menyiapkan amplop dan membagikannya kepada setiap anak kelas besar. Kemudian di bagian belakang amplop ditulis nama mereka. Lalu amplop tersebut dikumpulkan kepada GSM dan disimpan untuk diberikan suatu saat nanti. Nah, mungkin kan kalau anak kelas besar yang mau beranjak ke remaja, ketika dia sudah tamat dari sekolah minggu, mungkin bisa dikembalikan lagi kepada mereka seperti itu untuk diingat bahwa apa-apa saja yang membuat mereka ingin menjadi lebih baik dan mereka mengingat tulisan mereka tersebut. Nah, itu dia cerita dan aktivitas ayat hafalan di materi yang ke-39. Kemudian kakak-kakak selanjutnya kita akan memasuki pelajaran yang ke-40, tepatnya Minggu tanggal 14 September tahun 2025. Temanya adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat yang diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ini dia cerita dan alat peraga yang kita gunakan bersama untuk mengajar adik-adik kita sekalian. Nah, inti dari cerita dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai yang ke-28 adalah Yesus mengajarkan bahwa hukum Tuhan diberikan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk kebaikan manusia. Ketika murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat karena lapar, orang-orang Farisi menegur mereka. Namun dalam cerita tersebut, Yesus menjelaskan bahwa yang terpenting dari hari Sabat adalah mengingat dan menghormati Allah, bukan sekedar aturan yang kaku. Ia berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Jadi kakak-kakak, cerita ini mengajarkan kita bahwa kita harus menempatkan kasih dan kebutuhan manusia di atas aturan yang hanya dipahami secara sempit. Mungkin kata-katanya nanti bisa kakak-kakak sederhanakan supaya inti dari cerita ini bisa masuk kepada adik-adik kita sekalian. Kemudian untuk ayat hafalannya diambil dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, metodenya kita bisa lihat di kelas kecil, GSM mengajak ASM untuk mengucapkan secara bersama-sama ayat hafalan minggu ini. Karena hafalannya lumayan singkat, jadi bisa dihafal berulang-ulang. Jadi kita lakukan berulang-ulang sampai mereka mengingat ayat hafalan tersebut. Kemudian untuk kelas tengah dan kelas besar sama dengan kelas kecil, yaitu menghafal bersama-sama ayat hafalannya sampai adik-adik kita hafal semua ayat hafalan yang menjadi dasar pada minggu itu. Nah, jadi itu dia ayat hafalan yang akan kita lakukan di pelajaran yang ke-40. Nah, kemudian untuk aktivitasnya ada 3. Yang pertama dari kelas kecil, hal yang dibuat adalah mengenal nama-nama hari. Nah, jadi kita yang pertama yaitu cetak lembar aktivitas, bisa kakak-kakak lihat di halaman yang ke-134. Nah, kemudian persiapkan juga alat untuk mewarnai. Jadi, kakak-kakak sekalian minta adik-adiknya untuk mewarnai aktivitasnya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu diwarnai sekreatif anak-anak. Nah, jadi itu aktivitas di kelas kecil. Kemudian untuk kelas tengah, hal yang dibuat adalah menggambar dan bercerita dari aktivitas atau materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama, buat kertas karton putih atau kertas gambar dipotong ukuran kecil. Kemudian yang kedua, alat tulis dan pensil warna. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, bagikan lembar aktivitas untuk diwarnai oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, mintalah anak-anak untuk menggambar satu hal yang mereka lakukan di salah satu hari. Ada 7 hari dalam seminggu, jadi misalnya mereka memilih hari Minggu.
Mereka menggambar aktivitas yang sedang mereka lakukan di sekolah minggu. Itu menyanyi, mewarnai, dan lain sebagainya. Pokoknya aktivitas yang mereka lakukan pada hari minggu tersebut. Beribadah, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian, mintalah setiap anak atau perwakilan anak untuk menceritakan aktivitas yang mereka lakukan melalui gambar tersebut. Jadi juga melatih mereka untuk berani maju ke depan, untuk berbicara di depan teman-teman banyak. Nah, jadi kemudian di kelas besar, yaitu menyatu dengan cerita atau pendalaman Alkitab. Bisa teman-teman atau kakak-kakak lihat, di cerita tersebut sudah ada berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh kelas besar. Nah, jadi ini menyatu nanti dengan cerita dan juga aktivitasnya. Nah, hari Sabat dulu dan sekarang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik kelas besar jawab dan diskusikan dalam kelasnya masing-masing. Nah, itu dia materi kita di minggu yang ke-40. Aktivitas, ayat hafalan, dan ceritanya. Kemudian, kakak-kakak sekalian, kita akan beranjak ke materi ke-41, tepatnya di Minggu tanggal 29 September tahun 2025. Temanya adalah siapa yang terbesar di antara para murid yang diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Nah, kakak-kakak sekalian, cerita dan alat peraganya itu adalah membuat panggung boneka. Kalau kakak-kakak sekalian tidak ada boneka, mungkin kakak-kakak sekalian bisa memprint gambar seperti itu dan ditempel di tusuk lidi. Tempel di lidi dan bisa digunakan seperti panggung boneka, seperti itu. Nah, apa inti cerita dari cerita kita di minggu yang ke-41? Yaitu dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-46 sampai yang ke-48 ini adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerendahan hati saat murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus justru menunjukkan seorang anak kecil dan berkata bahwa siapa yang menerima anak kecil dalam namanya, ia menerima Yesus. Dan siapa menerima Yesus, ia menerima Allah yang mengutusnya. Kemudian dalam cerita tersebut, Yesus menegaskan bahwa yang terkecil di antara mereka, dialah yang terbesar. Jadi inti dari cerita tersebut, kakak sekalian, kita belajar bahwa di mata Tuhan, yang penting bukanlah siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang rendah hati, siapa yang mau melayani, dan sederhana hatinya seperti anak kecil. Wah, luar biasa ya pesan dari cerita kita di minggu yang ke-41. Kemudian kita akan bersama-sama melihat ayat hafalan, yaitu dari Matius pasal 9 ayat yang ke-37 yang berbunyi, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi metode ayat hafalannya di kelas kecil, ayat hafalannya cukup panjang, untuk ayat kecil sebenarnya. Tapi GSM bisa berkreasi dengan metode menyanyi untuk ayat hafalan minggu ini. Jadi kakak-kakaknya bisa berkreativitas membuat lirik dari ayat hafalan ini. Mungkin barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Seperti itu ya, kakak-kakak kreasi sekreativitas mungkin untuk bisa membuat liriknya dari ayat hafalan ini. Kemudian nadanya bisa digunakan sesuka mungkin, sekreatif mungkin. Kalau kau suka hati bisa juga seperti yang ada di slide. Kemudian selain nada ini, biasanya juga bisa berkreasi nih. Misalnya Matius 9 ayat yang ke-37, tepuk tangan. Kemudian, barang siapa menyambut seorang anak, tepuk tangan lagi, seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tepuk tangan, dan barang siapa menyambut aku, kemudian lagi tepuk tangan,
Bukan aku yang disambutnya, tepuk tangan, tapi dia yang mengutus aku. Matius 9 ayat 37. Tepuk tangan lagi. Nah, ini juga bisa membantu untuk bisa menghafal lebih cepat. Dan satu, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi anak-anak bisa mengingat, oh tepukan pertama dari ini, dari ini, dari ini. Nah, jadi setiap tepukan tangan mengandung ayat-ayat Alkitab tersebut supaya anak-anak lebih cepat menghafalnya. Kemudian kelas tengah dan kelas besar juga sama seperti metode di kelas kecil, bisa menggunakan lagu dan juga menggunakan kreasi tepuk tangan. Itu dia ayat hafalan kita untuk bahan materi yang ke-41. Untuk aktivitasnya, kita langsung saja ke kelas kecil. Hal yang dibuat adalah pajangan dinding. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, lembaran. Kemudian yang kedua, pelobang kertas. Yang ketiga, tali atau pita. Yang keempat adalah alat tulis. Bagaimana cara membuatnya kakak-kakak sekalian? Yang pertama, GSM terlebih dahulu harus mempersiapkan bentuk orang yang akan digunakan. Cetak atau gambar di kertas karton atau kertas bupalo, sesuai dengan kreativitas kakak-kakak sekalian. Kemudian, berilah lubang di tangannya masing-masing buat sesuai jumlah ASM kelas kecil. Kemudian, potong juga tali atau pita. Yang ketiga, bagikan kepada setiap anak satu buah gambar orang dan satu tali atau pita. Kemudian yang keempat, mintalah anak untuk menggambar wajah, menggambar baju, celana di gambar tersebut. Kemudian menuliskan namanya masing-masing. Atau bisa juga guru sekolah minggu atau orang tua yang ada mendampingi di kelas kecil bisa membantu anaknya masing-masing. Kemudian minta anak untuk saling mengikat orang-orangan mereka masing-masing sehingga membentuk satu untayan yang panjang. Nanti silakan kakak-kakak bisa ikat satu persatu sehingga nanti bisa ada untayan yang panjang. Nah, kemudian bisa pajang lagi hasil karya tersebut di papan pengumuman atau di dinding gereja. Kita juga bisa menunjukkan aktivitas dan kreativitas dari sekolah minggu bahwa oh ternyata aktivitasnya menarik. Dan mungkin juga bisa memberikan minat kepada anak-anak yang lain untuk terus ikut di sekolah minggu. Kemudian di kelas tengah, hal yang dibuat adalah percaya temanmu. Alat dan bahannya, yang pertama kain atau masker untuk menutup mata. Kemudian yang kedua, sebuah kursi dari sebuah benda. Bagaimana cara melakukannya? Kakak-kakak sekalian, yang pertama, bagi anak menjadi beberapa kelompok, bisa 3-5 orang. Kemudian yang kedua, mintalah mereka berdiri berbaris. Jadi mereka berbaris, tunjuk salah satu kelompok menjadi ketua kelompok. Salah satu orang yang menjadi ketua kelompok. Kemudian anggota kelompok yang lain diminta untuk menutup mata mereka, gunakan kain atau masker yang sudah disediakan oleh kakak-kakak sekalian, dan pejamkan mata masing-masing dari anak-anak sekolah minggu. Jadi mereka harus memejamkan matanya. Kemudian yang ketiga, tentukan satu titik yang harus dituju oleh kelompok tersebut. Misalnya sebuah kursi, meja, kemudian letakkan sebuah benda di atas kursi tersebut. Bisa botol minum, bisa tas, bisa buku, atau benda yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketua kelompok akan menuntut teman-temannya menuju ke titik tujuan tersebut dengan cara memberikan aba-aba dengan mulutnya. Misalnya, maju 5 langkah, geser ke kiri, ambil barangnya. Jadi ketua kelompok itu yang memandu rekan-rekannya yang lain untuk bisa mengambil barang-barang yang telah diletakkan di sebuah tempat yang telah kita tentukan. Sementara anggota kelompok saling berpegangan tangan dan mengikuti petunjuk dari si ketua kelompok itu. Jadi goalnya adalah kelompok harus bisa mengambil benda yang diletakkan di atas kursi tersebut. Jadi hal ini bertujuan agar setiap anak percaya dengan temannya, percaya dengan si ketua kelompok ini akan bisa menuntun kelompoknya ke jalan yang benar, jalan yang baik seperti itu. Jadi silakan kakak-kakak memberikan refleksi juga apa yang bisa dipelajari dari aktivitas kita di kelas tengah.
Kemudian kita menuju ke kelas besar. Kelas besar ini hal yang dibuat adalah menggambar. Wah, menggambar ya. Kita bisa lihat persiapan aktivitas oleh GSM. Yang pertama, berikan lembar aktivitas atau bisa juga GSM menggambar pola garis tersebut di kertas gambar. Kemudian yang kedua, alat tulis. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, GSM mencetak lembar aktivitas. Jika tidak mencetak, maka GSM harus menyiapkan kertas putih dengan pola garis yang sudah dibuat. Misalnya kalau tidak mau memprint, bisa saja kakak-kakak membuat pola garis yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, mintalah anak untuk melanjutkan garis tersebut menjadi sebuah gambar dengan tema Aku Cinta Damai. Bisa juga diberi tema lainnya yang sesuai dengan cerita firman Tuhan, cerita yang telah kita berikan kepada anak-anak. Misal Tuhan mengasihiku, hidup rukun, dan lain sebagainya. Intinya kakak-kakak juga harus bisa menemukan apa tema yang harus dibuat seperti itu untuk kelas besar ini dari cerita yang telah diceritakan kepada mereka. Nah, itu dia untuk aktivitas di minggu yang ke-41. Aktivitas, ayat hafalan, inti dari cerita dari minggu yang ke-41 tersebut. Kemudian kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Materi yang terakhir yaitu pelajaran yang ke-42, yaitu minggu tanggal 28 September tahun 2025. Yesus membasuh kaki murid-murid dari Yohanes pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Ini dia cerita dan alat peraga yang kita gunakan. Inti dari cerita yang akan kita paparkan dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-20 adalah Yesus menunjukkan teladan kerendahan hati dan kasih kepada murid-muridnya, bahwa ia membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Tetapi Yesus melakukannya untuk mengajarkan bahwa pemimpin yang sejati bukanlah yang dilayani, melainkan yang mau melayani dengan kasih. Tuhan Yesus berkata bahwa murid-murid harus saling membasuh kakinya masing-masing. Artinya saling melayani dan mengasihi dengan rendah hati. Nah, kakak-kakak sekalian, dari cerita ini kita belajar bahwa mengikuti Yesus berarti siap untuk merendahkan diri kita, melayani orang lain, dan meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia inti dari cerita dan alat peraga yang akan kita bersama-sama berikan kepada adik-adik kita. Kemudian untuk ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang 25. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Untuk metode ayat hafalannya kita akan bahas bersama. Untuk kelas kecil, jika dirasa ayat hafalan minggu ini terlalu panjang untuk anak sekolah minggu kelas kecil, maka guru sekolah minggu bisa memotongnya menjadi Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15a atau ayat yang ke-15b saja. Jadi bisa disesuaikan nih dengan kemampuan anak sekolah minggu kelas kecil yang diajar. Nah, kemudian GSM meminta anak berdiri, bisa dari tempat duduk, atau membuat bentuk melingkar seperti itu. Kemudian GSM mengucapkan ayat hafalan ini dan diikuti oleh anak-anak. Pada bagian akhir, GSM berkata, 1, 2, 3, action! Dan membuat sebuah gerakan yang harus diikuti oleh anak sekolah minggu. Misal, membuat love dengan jarinya, memegang pipi, dan tersenyum, menyentuh kepala, bertepuk tangan, dan gerakan lainnya. Nah, ulang lagi mengucapkan ayat hafalan untuk yang bisa memimpin gerakan agar bisa bergantian dengan ASM lainnya seperti itu. Kemudian untuk kelas tengah, metode ayat hafalan adalah dengan membagi anak menjadi 2 kelompok. Jadi, misalnya ada 20 anak di kelas tengah, jadi bagi 10 orang menjadi 2 kelompok seperti itu. GSM mengawali dengan mengucapkan Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Kemudian kelompok pertama mengucapkan kalimat, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kemudian di kelompok yang kedua mengucapkan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi lakukan beberapa kali hingga anak semakin hafal.
kelompok 1, kelompok 2, seperti itu. Jadi supaya anak-anak semakin terbiasa untuk menghafal ayat tersebut. Kemudian untuk kelas besar, materi ayat hafalannya disatukan dengan aktivitas. Jadi nanti ada aktivitasnya untuk kelas besar menyatu dengan ayat hafalannya. Kemudian kita masuk kepada aktivitas. Untuk kelas kecil, hal yang dibuat adalah mewarnai. Kemudian alat dan bahannya yang pertama, lembar aktivitas berupa gambar Tuhan Yesus yang sedang memangku anak kecil. Kemudian yang kedua, alat tulis atau pensil warna. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, GSM membagikan lembar aktivitas kepada setiap anak. Jadi, kakak-kakak sekalian bisa membagikan aktivitasnya kepada setiap anak yang hadir. Kemudian, mintalah anak untuk menggambar wajahnya di wajah anak yang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, ada Tuhan Yesus, ada gambar anak. Jadi, silahkan mewarnai atau membuat gambar anak tersebut dengan wajahnya masing-masing. Atau bisa juga opsi lainnya, biasa bisa mencetak foto wajah masing-masing dari anak sekolah minggu. Jadi bisa misalnya minta foto mereka, terus dicetak. Kemudian foto tersebut nanti ditempel di gambar wajah anak yang ada di lembar aktivitas. Yang artinya, oh ternyata aku juga anak Tuhan Yesus nih. Ada gambar mereka seperti itu dengan Tuhan Yesus. Kemudian lengkapi gambar tersebut dengan warna. Kemudian kita lanjut kepada kelas tengah. Hal yang dibuat adalah percaya temanmu lagi. Kemudian yang pertama adalah cetak gambar telapak kaki di kertas berwarna putih. Kemudian yang kedua, cat air dan kuas. Jika tidak ada menggunakan pensil warna atau spidol, bisa saja menggunakan warna-warna yang bertinta seperti itu. Spidol yang bertinta ada juga jika tidak ada cat air atau kuas dimiliki oleh masing-masing kakak-kakak sekalian. Kemudian ada pita atau tali, kemudian yang keempat ada gunting. Bagaimana cara melakukannya? Bisa kakak-kakak lihat gambarnya ada kaki. Kaki itu digunting, bagikan gambar telapak kaki kepada setiap anak sekolah minggu. Jadi kakak-kakak sekalian silakan mencetak dan menggunting gambar kaki tersebut. Kemudian mereka mereka diminta untuk menuliskan ayat hafalan minggu ini di gambar tadi. Nah, silakan itu seperti di gambar kaki ini ada di sini untuk tempat ayat hafalannya seperti itu. Kemudian, mintalah anak-anak untuk memercikan beberapa warna dan cat air atau mewarnai dengan spidol yang telah disiapkan ke gambar telapak kaki tersebut. Namun jangan sampai semua bagian gambar diwarnai. Katakan kepada anak-anak untuk menyisihkan bagian yang tidak diwarnai. Karena yang diwarnai ini adalah tempat ayat hafalannya. Jadi silakan warnai di daerah sekitar ini. Buat sekreatif mungkin sesuai dengan imajinasi anak-anak seperti itu. Kemudian yang kelas besar, yang dibuat adalah menyambungkan huruf yang akan bersama kita lihat. Nah, menyambungkan huruf ini yaitu aktivitas tadi, seperti aktivitas dan ayat hafalannya. Jadi menyatu dengan aktivitasnya seperti itu. Kemudian cetak lembar aktivitas, kemudian alat tulis. Cara melaksanakannya, yang pertama, bagikan lembaran aktivitas kepada anak untuk dikerjakan. Yang kedua, sebelum mulai mengerjakan, ajak anak untuk membaca secara bersama-sama ayat hafalan tersebut. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang bahwa ayat hafalannya menyatu dengan aktivitasnya. Jika jumlah anak sedikit, bisa minta mereka untuk mengucapkan secara bergiliran. Setelah dilakukan beberapa kali dan dirasa sudah mulai hafal, minta anak tersebut menyambungkan nih huruf-huruf yang ada di kotak tersebut supaya bisa menjadi bunyi ayat hafalan yang utuh. Kemudian setelah selesai aktivitas, mari kita bersama-sama koreksi dari hasil yang telah dibuat adik-adik kita. Kemudian tutup dengan bersama-sama mengucapkan kembali ayat hafalan minggu ini. Nah, jadi itu dia sosialisasi bahan ajar sekolah minggu KKE tahun 2025 edisi bulan September. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, kita akan bersama-sama mendengar lagu yang menunjang dari cerita kita tersebut. Lagunya saya pilih di bahan ajar ke-39. Apakah suaranya terdengar, kakak-kakak? Tidak ada suara, Kak. Suaranya, Kak. Suara. Coba saya sekali lagi. Apakah sudah ada, kakak-kakak? Ada, belum? Ada gambarnya saja, Kak. Suaranya nggak ada. Steps. Coba saya lagi, kakak. Permisi, Kak Perdana. Ya, mungkin berat ya ini di di laptopnya. Baik, nanti dikirim lepas saja juga dengan materi ya. Kita kirim lepas di grup saja untuk ini. Karena sudah dicoba 3 kali, susah ya.
Coba Pak, satu kali lagi, karena baru, apakah sudah ada tadi? Sudah bisa ada suaranya. Oh, baik. Satu kali lagi, sudah saya coba. Oke. Ini dia lagu yang akan kita lakukan pada materi yang ke-39. Kita nyanyikan di materi yang ke-39. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Jayung, 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 jayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Jayung, 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 jayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Jayung, jayung, jayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Dakan. Matius 8, 23 sampai 27. Halo adik-adik, kembali lagi dengan cerita pada hari ini. Nah, cerita kita pada hari ini berceritakan tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Nah, pada saat ini kakak berada di sungai. Kira-kira kalau ada di sungai itu apa sih yang dilihat? Nah, tentunya pasti perahu. Bisa lihat adik lihat? Banyak ya perahu. Nah, perahu itu adalah alat transportasi air yang digunakan untuk orang-orang berpergian dan juga orang-orang untuk menangkap ikan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah naik perahu? Angkat tangan. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini juga berbicara nih tentang alat transportasi yang sering digunakan ini, yaitu perahu. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus menaiki perahu nih adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus tertidur dalam perahu itu. Tapi tiba-tiba ada angin ribut yang sangat kencang menimpa perahu mereka. Namun murid-murid sangat ketakutan. Mereka membangunkan Yesus adik-adik. Tapi Yesus yang tahu langsung bangun. Dia marah kepada murid-murid karena tidak percaya terhadap Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bangun dan meredakan angin ribut itu. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa begitu besar kuasa Yesus untuk meredakan angin ribut tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Segala mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Pasti terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Sama seperti angin ribut yang dihentikan oleh Tuhan Yesus,
Kita juga bisa dimenangkan dalam Tuhan Yesus dari setiap permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita, asalkan kita mau memohon kepada Tuhan Yesus, melalui doa, membaca Alkitab, dan juga percaya bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita hari tiap hari. Kiranya melalui cerita kita pada hari ini, kita senantiasa boleh diteguhkan oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa percaya terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Demikian cerita kita pada hari ini. Bye-bye. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Itu dia cerita kita pada hari ini dari materi dan juga aktivitas yang akan dibuat di bulan September. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Perdana Saputra yang telah menyampaikan materi untuk kita pada sore hari ini, yaitu persiapan untuk bahan ajar guru sekolah minggu bulan September 2025. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta kakak-kakak sekalian, kita sudah tiba pada penghujung acara kita. Sebelum kita menutup acara kita, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Untuk doa penutup, kembali akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Happy Sepiana Undas MTH. Persilakan. Baik, terima kasih Kak Lawina untuk kesempatannya. Mari kakak-kakak semua, setelah kita menerima banyak hal yang baik dan kreatif tadi ya tentang persiapan mengajar untuk sekolah minggu di bulan September mendatang, kita menjadi lebih semangat dan mari kita doakan agar itu juga bisa menjadi bekal yang baik bagi kita semua untuk merancang, merencanakan dan mempersiapkan serta melaksanakan pelayanan sekolah minggu yang semakin baik dan kreatif lagi di bulan September. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami kembali boleh diisi dengan banyak hal, secara khusus penjelasan tentang bahan ajar untuk bulan September dalam pelayanan sekolah minggu. Sehingga kami semakin dikuatkan, disegarkan, dan juga tentu Tuhan berbagai hal yang telah disampaikan tadi bisa kami tindak lanjuti di tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu kami memohon kembali roh hikmat Tuhan tetap bekerja bagi semua pengurus baik KPA, SPA, dan para guru sekolah minggu untuk boleh mempersiapkan pelayanan sekolah minggu di bulan September nanti menjadi lebih baik, lebih kreatif lagi. Sehingga juga iman percaya, pengharapan anak-anak sekolah minggu semakin dikuatkan, diteguhkan. Mereka menjadi berakar, bertumbuh, berbuah dalam sikap hidup dan juga dalam keseharian mereka, sehingga juga Tuhan mereka boleh menjadi kumpulan orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Pun kami sekalian Tuhan sebagai pekerja-Mu, sebagai pelayan-Mu dalam bidang penata layanan anak ini Tuhan, kami juga memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap gerak langkah kami, dalam setiap persiapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati setiap kakak-kakak pengurus juga di tingkat KPA, SPA, dan para guru sekolah minggu, agar mereka juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat, bahkan roh hikmat yang memberikan kreativitas sehingga mereka dapat menyesuaikan berbagai masukan yang boleh disampaikan pada hari ini, disesuaikan dengan keberadaan, dengan kebutuhan dan kemampuan dari tempat sekolah minggu mereka masing-masing. Dan sekalian kami juga Tuhan, para pengurus KPA Sinode GKE, beserta dengan banyak pihak yang boleh menolong dan menopang kami, Tuhan juga senantiasa boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Allah Bapa, kami juga serahkan pelayanan sekolah minggu kami esok hari dan pada minggu-minggu mendatang, bahkan juga pada bulan September nanti, hanya di dalam penyertaan dan belas kasihan Tuhan. Inilah Tuhan seru doa kami, inilah permohonan syukur kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang mengasihi anak-anak dan memberikan mereka kepada kami untuk kami kasihi sedemikian rupa, seperti juga kami boleh menerima surga di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Ya. Terima kasih Kak
Pendeta Happy Sepiana Undas yang telah memimpin dalam doa penutup. Sebelum kita masuk ke dalam foto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Betsy, kami sekali lagi atas nama pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini, dan kita akan bertemu kembali di bulan berikutnya yaitu bulan September untuk sharing persiapan bahan ajar sekolah minggu bulan Oktober 2025. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan kita. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Kak Betsy untuk memimpin kita dalam foto bersama. Silakan, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Baik, kakak-kakak, guru sekolah minggu, kita sudah sampai di penghujung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini, kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Jadi, silahkan kakak-kakak bisa membuka kameranya. Di sini ada 2 slide. Silakan kakak-kakak bisa buka